Let's go. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hendrik Martedinata Haryanto, masih di channel yang sama Hendrik Martedinanto. Jadi teman-teman, rekan-rekan, guys semuanya, jadi saya ingin ngobrol hari ini sesuatu yang mungkin belum banyak orang membahas, tapi sebenarnya sudah banyak sekali setiap orang itu punya hal ini dalam kehidupannya pribadi gitu ya, dalam kehidupan pribadinya. Sekarang saya pancing ya. Gimana kalau teman-teman melihat gambar ini? Sudah? Bagaimana kalau teman-teman melihat gambar ini? Atau yang terakhir, gimana teman-teman kalau melihat gambar ini? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya itu semua gambar-gambar apa sih? Itu semua adalah gambar-gambar, ada film, ada sebuah kegiatan gitu ya, ada sebuah alat gitu ya, yang memang itu menggambarkan sebuah kemajuan teknologi, rekan-rekan. Nah, kemajuan teknologi itu kalau kita cari kata-kata yang sekarang sedang nge-hype itu adalah apa? Mungkin teman-teman tahu ya, adalah metaverse. Jadi teman-teman, saya beberapa hari yang lalu, belum lama sih, paling sekitar semingguan lah. Saya agak tertarik dengan kata-kata metaverse ya. Karena saya jadi terbayang film Terminator gitu ya, metaverse, di mana suatu ketika hidup kita itu sudah lagi tidak dijalankan oleh manusia, tapi semuanya dijalankan oleh AI, artificial intelligence, teman-teman. Nah, kelihatannya sih itu semua akan terjadi loh, teman-teman. Kenapa ya? Karena kalau teman-teman lihat, mencari di keyword YouTube metaverse, itu sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan itu, dan saya juga baru tahu ternyata metaverse itu secara jelas memang seperti yang ada di film-film, dan saya baru membayangkan, nggak tahu ini mungkin pikiran gila saya ya, bahwasanya mungkin produser-produser atau sutradara-sutradara film bioskop seperti Terminator, seperti apa ya, Ready Player One, itu mungkin dia sudah benar-benar maju pemikirannya, yang bisa melihat masa depan kita itu akan seperti apa, dan bisa jadi kita memang di kehidupan nanti, entah 20 30 tahun lagi, entah anak kita, anak Anda, anak saya, atau cucu Anda, cucu saya, itu akan masuk di dunia virtual seperti itu, seperti Ready Player One, atau game-game yang sekarang sudah seperti ada kehidupan di dunia virtual seperti The Sims zaman dulu. Zaman dulu saya masih main The Sims tuh, sampai punya anak 2 3 gitu yang main The Sims. Tapi The Sims memang ada keterbatasan hanya di seputar rumah itu, atau di seputar lingkungan rumah itu. Tapi sekarang sudah keluar lagi ada Roblox. Roblox, anak saya juga main Roblox. Walaupun saya batasi ya, karena saya juga nggak terlalu ingin anak saya main game terkait kesehatan dan kebiasaan. Bukan masalah bukan masalah Roblox itu jelek. Itu, kalau masalah game itu jelek atau buruk tergantung usernya ya, teman-teman ya. Bisa jadi game itu sangat buruk, bisa jadi game itu mendatangkan miliaran rupiah dan Anda menjadi orang yang berprestasi dan profesional di bidang itu gitu kan. Itu jadi kalau games itu relatif tergantung usernya. Tapi kalau masalah kesehatan saya membatasi gitu ya. Nah, Roblox itu kalau saya lihat gamenya tidak terbatas. Kita bisa berada di wilayah manapun, bangun seperti apapun, dan kita jadi seperti penjajah atau mungkin menginvasi tanah-tanah yang masih kosong. Dan beberapa hari yang lalu saya mendengarkan podcast Deddy Corbuzier, Close the Door, yang membahas tentang metaverse juga gitu ya, dan saya langsung nonton sampai habis, dan saya sangat tertarik dengan itu karena ternyata saya baru tahu di luar negeri sana, di luar sana itu sudah dijual tanah-tanah dalam bentuk virtual. Dan bayangkan teman-teman, tanah-tanah dalam bentuk virtual itu benar-benar diperlakukan seperti tanah yang ada di dunia nyata kita, dalam artian gini, tanah tanah di situ Anda bisa bangun mansion, di situ Anda bisa bangun jalan, di situ nanti mungkin saat ini dunia virtual itu masih sepi, masih tidak ada orang. Cuma nanti 20 tahun kemudian semua orang akan mulai tertarik dan terbawa mau tidak mau
dalam kehidupan virtual atau metaverse tadi, semua orang akan masuk di dunia itu. Dan kalau misalkan orang yang pemilik rumah itu misalkan adalah Raffi Ahmad gitu ya, yang saya ukur misalkan salah satu artis terkaya di Indonesia saat ini, lalu dia membangun sebuah toko secara virtual dan dia membangun sebuah baliho atau billboard, itu sama aja nggak sih seperti dia lagi marketing secara gratis kan? Nggak perlu bangun billboard di jalanan, dan dia cukup beli tanah yang mungkin tanah virtual yang sekarang nggak ada tanahnya. Dan saya tak baru tahu artis Snoop Dogg, Anda mungkin pernah dengar artis Snoop Dogg itu di luar negeri, dia pernah membeli tanah virtual itu harganya jutaan dolar. Tanah yang nggak ada barangnya harganya jutaan dolar, teman-teman. Dan kita semua nanti akan masuk ke dunia itu, mau tidak mau. Kita semua akan terbawa karena kita nggak punya kekuasaan untuk menolak, rekan-rekan, kecuali mungkin Anda memang siap dengan ketinggalan zaman, dalam tanda kutip, bukan ketinggalan zaman yang kesannya itu salah, bukan, cuman mau tidak mau Anda jadi tidak perlu pakai handphone yang canggih, Anda juga tidak ingin memakai laptop, ataupun Anda mungkin nanti akan menjadi satu-satunya orang yang jalan kaki sedangkan orang yang lain sudah terbang. Ya, jadi kalau kita memang masih terbawa, ya kita mau tidak mau akan tetap terbawa. Nah, tapi sekarang teman-teman, dalam kesempatan kali ini yang pengen saya gelitik adalah di dua pandangan nih, rekan-rekan atau teman-teman ya. Saya manggilnya bebas ya. Kadang-kadang saya suka manggil rekan-rekan, teman-teman, guys, itu ya mohon maaf ya teman-teman ya, itu masih kebiasaan saya seperti itu. Kembali ke permasalahan kita, bahwasanya nanti kita akan melihat bahwasanya dunia itu seperti sudah nggak ada batas, yang saya nggak tahu lagi orang itu mungkin tidak perlu lagi bangun dari tempat tidur. Saya mulai berpikiran terkait, ya karena saya agamanya muslim ya, saya mulai berpikir apakah itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari lagi. Jangan-jangan kalau kita lihat di Ready Player One, Anda bisa membuat sebuah avatar yang sangat cantik atau sangat ganteng atau sangat kuat atau sangat keren atau sangat aneh dan sebagainya sesuai keinginan Anda. Lalu di dunia nyata Anda bisa memakai seragam yang atau sebuah peralatan di tangan Anda, di mulut Anda, di badan Anda, yang membuat Anda bisa merasakan kalau di avatar di dunia virtual Anda itu misalkan terbentur atau berlari atau bahkan hal-hal yang bersifat dewasa, berciuman, berhubungan badan, Anda jadi merasakan di sini. Dan kalau misalkan kita terbawa arus itu, dan saya yakin pasti akan ada orang-orang yang berpikiran pendek dan mempunyai niat-niat yang akhirnya memanfaatkan dunia virtual atau metaverse dengan kata yang sekarang dipakai. Itu hal-hal seperti itu, dunia sekarang aja yang ibaratnya masih berada di dalam satu genggam handphone itu sudah cukup berbahaya buat anak-anak kalau kita tidak kendalikan ya, rekan-rekannya. Apalagi nanti kalau di dunia metaverse itu semuanya seperti itu. Memang kita dalam dunia bisnis itu tidak bisa lagi dikatakan remeh ya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, Snoop Dogg itu membeli tanah virtual harganya jutaan dolar. Itu kalau Anda bisa bisnis tanah virtual seperti itu, Anda bisa jual tanah satu bumi, bisa itu, karena virtual gitu ya. Dan berapa kekayaan yang Anda bisa ambil. Tapi saya melihat dari sisi lain, kita bagaimana caranya agar kita bisa tetap mengikuti dunia metaverse itu, tapi kita ini menjadi orang yang tetap berpegang teguh pada jalur-jalur agama kita, rekan-rekan, terutama dalam agama muslim ya. Karena agama muslim itu adalah agama yang aturannya sangat jelas, aturannya sangat terang. Bahkan kita punya perilaku contoh dari Rasulullah SAW, yang perilaku-perilaku itu Rasulullah sudah sangat memberikan banyak peringatan-peringatan bahwa akan terjadi di mana nanti adanya zaman fitnah yang masuk dan mengetuk semua pintu-pintu rumah. Pada awalnya saya bingung, maksudnya pintu-pintu rumah bagaimana? Saya waktu itu berpikirnya Dajjal ya, Dajjal akan masuk ke pintu-pintu rumah. Ya itu juga mungkin saja karena dia diberikan kekuatan sama Allah yang tidak punya atau tidak dimiliki manusia lainnya. Tapi ternyata yang lebih awal lagi adalah dunia virtual tadi ya teman-teman.
atau informasi dari laptop, televisi, handphone, itu semua seperti mengetuk pintu rumah. Fitnah-fitnah itu saya pikir dulu waktu saya berpikir fitnah itu adalah seperti kita difitnah orang. Ternyata bukan. Fitnah itu dalam artian yang lebih luas adalah cobaan. Ya, cobaan fitnah itu jadi kalau Anda sedang dicoba, itu bisa dibilang kita sedang terkena fitnah karena kita sedang dicoba secara luas. Tapi kalau dalam sinetron kan fitnah itu kan kamu kalau fitnah yang benar dong gitu kan. Jadi kita disuruh fitnah yang benar. Saya juga nggak tahu tuh gimana caranya fitnah yang benar ya. Tapi kalau dalam artian secara agama, fitnah itu berarti cobaan. Cukup mengerikan ya teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir ini cukup mengerikan. Ini agak menggelitik. Memang saya mungkin nanti di suatu kesempatan lain saya akan mencoba mengundang atau ngobrol sama siapa yang bisa saya undang, di tentunya orang yang ahli di bidang perkomputeran atau di dunia seperti itu ya. Kalau saya ngajak ngobrol just no limit ya, atau saya ngajak ngobrolnya gamers ya mungkin kurang nyambung. Atau saya ngajak ngobrolnya adalah dirjen pajak ya juga kurang nyambung gitu ya. Tapi jadi tentunya saya harus ngajak orang-orang yang memang memahami lebih jauh daripada saya tentang dunia metaverse. Dan saya nggak tahu lagi kapan teman-teman, kalau kita gaptek itu kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita terlalu ikut, kita juga akan masuk ke dunia yang kita nggak yakin bagaimana nanti pertanggungjawaban kita pada saat nanti kita meninggal dan dihadapkan di pemilik jagat raya ini, Allah yang maha besar, the one and only God yang patut kita sembah gitu rekan-rekan. Itu kita akan bicara apa? Jangan-jangan nanti seperti di film apa waktu itu ya, Wall-E. Kalau teman-teman ingat film Wall-E, itu orang-orang duduk di kursi yang berjalanan terbang, yang cuaca itu bisa diatur oleh komputer, makan juga dalam bentuk cairan semua gitu ya. Dan baju-baju tinggal pencet warna di baju Anda berubah menjadi biru, merah gitu ya. Dan semua orang jadi gemuk. Ya semua orang jadi gemuk. Itu apakah kita akan masuk dunia seperti itu? Tidak ada lagi sport di mana kita harus bangun, mengangkat air, mencuci baju, menggosok baju. Apakah memang mungkin di awal terasa sangat indah dan sangat mudah ya? Karena saya juga sama istri saya ini nggak pakai pembantu dan anak saya 3, itu capek luar biasa rekan-rekan. Dan tentunya pada saat ada teknologi-teknologi yang bisa membantu saya mengurus anak saya dengan lebih mudah, tentunya saya sangat senang. Cuman saya sampai bingung ini teman-teman harus berbicaranya bagaimana di poin nanti pada saat kita masuk di dunia seperti tadi Ready Player One, di mana dia di sebuah mobil rongsok bisa membangun sebuah alat tempat untuk dia masuk ke dunia metaverse itu. Dan kalau kita lihat itu kan perjalanannya berhari-hari ya, dan dia akhirnya bisa berkenalan dengan orang lain dan sebagainya. Dan apakah dunia kita akan seperti dunia superhero di situ? Ataukah nanti kita akan terbawa semua dan bisa tidak ada batas lagi norma-norma yang terjadi? Karena Anda bisa saja ngapa-ngapain. Anda bisa membunuh orang loh. Ya, bisa membunuh orang, literally membunuh orang, menusuk orang, itu bisa saja dan tidak terjadi apa-apa kan. Mungkin yang akan terhukum kalau Anda melanggar nama baik atau Anda menduplikasi, Anda membuat doppelganger gitu. Anda membuat doppelganger dari sebuah orang dan akan melakukan penipuan, itu mungkin bisa. Tapi Anda bisa melakukan apa saja gitu. Pada saat misal Anda bisa melakukan judi, hal-hal buruk lainnya, seks bebas, Anda bisa minum minuman keras, yang itu di metaverse itu tampilan avatarnya adalah orang dewasa, sedangkan ternyata di dunia nyatanya itu hanyalah seorang anak-anak yang mungkin dia punya kemampuan untuk mempunyai peralatan yang sangat canggih. Gitu teman-teman. Ya semoga teman-teman ya dengan kita ngobrol kayak gini dan teman-teman yang menyaksikan, ini mungkin bukan hal yang bisa kita kesampingan atau kita tolak atau nggak kita pikirin nih teman-teman. Karena sekarang saya aja teman-teman lihat, saya sudah ada laptop satu, sekarang saya ada tablet lagi satu untuk membantu saya bekerja biar lebih cepat. Karena ternyata satu layar nggak cukup, harus ada layar kedua, ketiga. Ya jadi satu harus kerjaan content creator, satu harus kerjaan kantor saya di dunia perpajakan, satu lagi mungkin saya harus melihat WhatsApp, melihat berita-berita, atau bahkan saya mungkin sambil kerja saya harus melihat YouTube sebagai hiburan, mendengarkan musik. Ini aja sudah seperti ini. Ya teman-teman, kita berdoa semua semoga metaverse ini adalah sebuah dunia nanti yang akan datang kepada kita. Tapi dunia itu masuk ke dalam kita yang bisa kita selalu kendalikan. Jadi seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu janganlah engkau memasukkan harta Anda di hati Anda, tapi
cukuplah genggam harta Anda itu berada di genggaman Anda saja. Jadi harta itu tidak menguasai hati kita, tapi justru kita kuasai harta itu karena harta itu berada di genggaman kita, bukan berada di hati kita. Karena sungguh sakit kalau sesuatu yang sudah masuk hati hilang. Biasanya kita kalau sudah masuk hati itu kita bisa dikendalikan oleh apapun yang sudah menguasai hati kita ya. Kayak kita rela berbuat apapun untuk anak kita, rela berbuat apapun untuk istri kita karena mereka itu sudah adalah orang-orang yang berada di hati kita. Tapi jangan sampai kita rela berbuat apapun untuk harta ataupun untuk sesuatu-sesuatu yang melanggar syariat. Terutama saya bicara kepada teman-teman yang beragama Muslim seperti saya. Jadi ini mungkin pembicaraan yang cukup serius teman-teman tentang metaverse ini karena saya tertarik banget melihat teknologi metaverse yang akan datang. Saya juga pengen punya VR gitu kan, bisa menonton di dunia yang kita tuh kayak padahal ada orang di samping kita tapi kita kayak nggak sadar kayak orang di samping kita, tapi kita gini-gini ngelihat pemandangan apa, megang sesuatu padahal nggak ada tapi kita gini-gini gitu kan. Bisa saja gitu. Kayaknya menyenangkan dan kayaknya canggih kalau orang nanti suatu ketika sih, kita nggak tahu apakah akan ada penyakit seperti corona lagi. Mudah-mudahan Omikron, kita selalu berdoa teman-temannya Omikron tidak seperti leluhur-leluhurnya dulu yang membuat gaduh satu dunia ini gitu ya kan. Mudah-mudahan dokter-dokter kita di sana, tenaga-tenaga kesehatan kita di sana, profesor-profesor kita di sana sudah bisa menemukan obat yang atau vaksin yang canggih untuk menangkal Omikron atau apapun perubahan mutasi lainnya. Gitu ya. Dan misalkan suatu ketika ternyata Allah menakdirkan ada wabah lagi. Jadi kita di rumah itu bisa merasakan seperti berada di kelas. Anda bekerja di rumah seperti bisa merasakan meeting di rumah, bisa merasakan seperti meeting di kantor menggunakan VR dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan hukum-hukumnya tetap jelas. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk tidak terbawa arus yang jelek. Karena sesuatu apapun yang bisa jelek dari metaverse. Saya nggak benci metaverse, teman-teman, sekali lagi. Saya termasuk orang yang cukup mengikuti kemajuan dari teknologi elektronik kita gitu ya. Tapi saya juga khawatir kalau untuk anak, saya lebih mengkhawatirkan bagaimana nanti persiapan untuk anak cucu saya sih sebenarnya. Jadi saya sebagai, ya kalau kita melihat diri kita kan berarti kita adalah ini cikal bakal dari keturunan-keturunan kita ya, atau saya ini cikal bakal dari keturunan-keturunan saya nih. Jadi saya harus bisa mengajarkan kepada anak-anak saya poin-poin yang dunia itu nanti seperti apa, dunia di depan kita itu akan seperti apa, dan saya harus memberikan hal-hal apa ya, pagar-pagar penjaga untuk mereka biar mereka senang. Jadi mereka senang, biar mereka juga tetap hati-hati, senang dan tetap hati-hati dan selalu memegang kepada syariat. Jadi mungkin teman-teman, inilah obrolan singkat kita pada kesempatan kali ini tentang metaverse. Jadi ini sebagai sentilan awal ya. Jadi dan teman-teman sebagai pemberitahuan, kalau teman-teman menyaksikan video-video saya selama ini, video saya itu ada dua sub ya, ada dua sub. Pertama itu adalah kelas pajak yang tentunya membahas tentang materi-materi pajak dan permasalahan-permasalahan yang berada di dalamnya. Kedua itu adalah tentang live and learn. Live and learn itu adalah ya kehidupan daily life saya, kehidupan bersama keluarga, kehidupan ya lebih ke daily life, tapi saya selalu menyisipkan atau mencari poin-poin positif atau informasi-informasi berguna yang selalu ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua yang menyaksikan video saya. Nah, yang ketiga, nanti saya mungkin akan membuat sebuah apa ya, mungkin sebuah acara lagi atau apa sih sebutannya, sebuah sub acara lagi yang saya belum tahu namanya. Saya sih kepikiran saya pengen memberikan namanya itu adalah kopi panas. Kopi panas, teman-teman. Ya, kopi panas, di mana kopi panas itu isinya adalah kita akan membahas topik-topik ya, sebuah topik yang sudah ditentukan dan kita akan bahas, entah saya sendiri akan membahas seperti ini atau nanti dengan adanya salah satu teman ngobrol saya yang juga bisa kita ajak ngobrol untuk membahas tentang topik yang sudah kita tetapkan di awal itu. Misalkan seperti ini. Hari ini kan topiknya adalah metaverse ya. Jadi saya akan membuat tiga acara. Jadi semoga teman-teman, saya mohon dukungannya, mohon idenya. Ada nggak teman-teman yang bisa ngasih saya nama nih untuk acara saya yang ketiga ini apa gitu ya. Kepikiran pertama saya adalah kopi panas. Cuma kalau teman-teman ternyata punya ide yang lebih baik, jangan kopi panas, kopi latte dong, atau kopi tubruk hangat dingin. Wah, misalkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya ide, boleh kasih saya ide seperti apa. Nanti kalau ide yang paling bagus, nanti akan ada giveaway-nya gitu ya teman-teman ya. Kalau ide yang paling bagus nanti akan ada giveaway-nya. Dan nanti akan saya pakai idenya itu sebagai nama dari acara saya yang ketiga ini gitu teman-teman ya.
Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan kita di awal ini tentang metaverse. Mungkin nanti akan ada part 2 part 3-nya kalau memang teman-teman banyak yang suka, banyak yang nonton. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan yang selanjutnya. Jadi terima kasih teman-teman, semoga hal ini bisa membuat kita lebih waspada, lebih awas, lebih hati-hati, terutama bagi teman-teman yang sangat mengikuti zaman ya. Bahwasanya memang kita punya zaman yang harus kita ikuti. Kalau kita nggak ikuti, pasti kita menjadi orang yang sangat ketinggalan dan tidak bisa apa ya, berbalapan dengan orang lain. Dan kalau itu terjadi, impactnya sangat merugikan buat diri kita dan keluarga kita, karena mungkin kita jadi nggak punya pendapatan yang baik, mungkin kita nggak punya informasi yang baik, mungkin kita nanti akan menjadi orang yang orang lain sudah terbang, kita masih jalan kaki. Tapi ingat teman-teman, semua itu ada pertanggungjawabannya dan kita semua ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang paling utama yang harus kita pegang, bahwasanya semua apapun yang kita lakukan, semua apapun yang Anda pilih, semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Hendrik Martinata Haryanto. Gitu teman-temannya. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu positif, keep life and keep earn. Dari teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.